silakan Pak Linturan bertanya kepada Pak Muriwalianto. 2 menit dari sekarang. Saya hanya mau bertanya singkat aja. Tolong berikan itu dasar-dasar Alkitabiah sebenarnya dalam beribadah pada hari Minggu. Itu saja, itu dasar-dasar Alkitabiahnya yang jelas itu. Karena kita ingin tahu juga. Ya, masih ada waktu Pak Linturan? Silakan, masih ada waktu. Silakan. Kalau mengembangkan pertanyaan silakan. Saya tentu membutuhkan dasar-dasar Alkitabiah, bukan interpretasi dari orang atau penjelasan orang. Saya ingin itu supaya bisa dikemukakan. Karena kita juga ingin cari tahu apa biblical basisnya for keeping Sunday holy. Tuh. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, pertanyaannya cuman itu menit, tapi kalau sudah cukup. Ya, baik. Silakan. Pak Murwali sudah siap memberikan jawaban 5 menit waktu yang akan diberikan. Baik, dimulai dari sekarang. Silakan Pak Murwali. Ya, sebetulnya semua yang saya sampaikan tadi itu dasar biblikanya kan jelas ya. Saya bicara penciptaan, kan jelas ada 6 hari penciptaan ya. Saya berbicara bagaimana Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa dan itu ada di hukum keempat perintah hari Sabat. Tetapi kemudian faktanya manusia jatuh ke dalam dosa, itu semua kan fakta Alkitab ya. Jadi mungkin yang pertama-tama saya perlu respons adalah bahwa kita sering membedakan antara interpretation dengan orang membaca langsung Alkitab. Sebetulnya tidak ada yang membaca langsung Alkitab lalu kemudian tanpa interpretasi. Semua interpretasi ya. Jadi ini tadi kan pemaparannya Pak Linturan mengenai interpretasi dia mengenai ajaran Sabat yang dia dapati dari Alkitab. Dan tentu saja interpretasi saya itu beda ya. Jadi ini kita sebetulnya adalah adu interpretasi, Pak. Ya, jadi bukan Bapak langsung masuk ke Alkitab lalu saya interpretasi, itu bukan begitu saya kira ya. Jadi kita masing-masing interpretasi dan saya tadi konsep creation sudah jelas ya. Lalu redemption ya mengenai penyaliban Kristus kan jelas di Injil itu ada, dasar biblikanya kan ada. Maka yang perlu saya jelas ini adalah memandang perintah hari Sabat itu dalam konteks creation saja, ya, dalam konteks penciptaan ya, karena itu di hukum Taurat Musa itu kan merujuk kepada penciptaan. Karena 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan hari ke-7 dia berhenti kan begitu, itu landasannya kan begitu. Nah maka bagi saya saudara-saudara yang dari Advent ini kan melihat cuma dari aspek creation begitu, ya. Tetapi saya kan tadi membawa pemikiran kita untuk melihat di dalam aspek penebusan. Bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dan karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka mau tidak mau pergumulan kita di dunia ini menjadi lebih berat dan butuh satu istirahat yang hanya lebih dari sekedar beristirahat pada hari ke-7. Seperti itu. Dan istirahat kita berada pada Kristus. Dan kepenuhannya nanti pada konsumasi. Nah di ayat Ibrani yang Bapak kutip tadi itu yang berbicara mengenai hari Sabat, justru kalau kita melihat konteksnya ini penulis Ibrani berbicara mengenai hari perhentian yaitu konsumasi nanti, di mana orang-orang percaya kepada Kristus pasti mereka mendapatkan perhentian yang sejati. Sabat yang saya katakan tadi dalam konteks konsumasi, ya seperti itu. Jadi berdasarkan hal ini maka itu sebabnya kita melihat Tuhan Yesus sendiri juga di dalam Alkitab ketika ada orang Farisi, ahli Taurat meributkan. Mengapa itu murid-muridmu memetik gandum pada hari Sabat? Kan tidak boleh. Tapi Yesus kan menentang mereka. Bahkan Yesus mengklaim, aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan ini sebetulnya bukan, Bapak sedikit singgung di dalam, saya mendengar itu seperti ada konflik, tidak mungkin ada konflik dalam Tritunggal, kan begitu. Nah, ini sebetulnya pengertian kita mengenai karya ekonomis daripada Allah Tritunggal tidak demikian saya kira. Karena yang berfirman dalam perjanjian lama itu Yesus sendiri. Agen tunggal Allah Bapa ketika berfirman itu Sang Logos. Maka yang memberikan hukum Taurat kepada Musa itu adalah Bapa melalui Yesus begitu. Jadi Yesus yang memberikan hukum itu begitu. Ya, agen tunggal Bapa satu-satunya, Sang Firman, Sang Logos. Maka Yesus yang sama yang memberikan hukum Taurat dalam perjanjian lama, ketika dimutlakkan harinya oleh orang-orang Yahudi, maka Tuhan Yesus menurut saya melihat ini adalah sesuatu hal yang tidak benar begitu, tidak benar. Kenapa? Mengapa terlalu dimutlakkan? Aku adalah yang memberikan hari Sabat. Aku adalah yang memberikan perintah Sabat. Maka aku adalah Tuhan atas hari Sabat begitu. Maka dengan demikian sebetulnya
bagi saya di sini Tuhan Yesus merelatifkan masalah hari apa. Tetapi prinsipnya adalah 6 hari kerja dan hari ke-7 harus berhenti untuk beribadah kepada Tuhan, kan begitu ya, untuk beristirahat ya, beribadah kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi saya mengajak kita untuk melihat makna Sabat itu jauh lebih dalam begitu, dari di salib Kristus tempat istirahat kita yang sejati, jiwa kita, dan di dalam konsumasi nanti itu tempat peristirahan Sabat yang sesungguhnya nanti, kan begitu. Saya kira itu yang bisa saya tanggapi, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Murwalianto, masih ada sekitar 20 detik. Silakan waktu yang berikut saya berikan kepada Pak Lituran untuk menanggapi jawaban dari Pak Murwali, sekaligus memberikan pertanyaan tambahan. Jadi bisa menanggapi jawaban dari Pak Murwalianto, sekaligus juga memberikan pertanyaan tambahan. Waktu dari Pak Linturan hanya 2 menit dari sekarang. Silakan Pak Linturan, 2 menit. Baik, terima kasih atas itu theological interpretation atau yang kita mau katakan tadi yang disampaikan oleh Pak Yanto ya. Bagaimana itu sahabat itu untuk penjelasannya tadi. Tetapi tadi saya sudah kemukakan juga bahwa itu masalah pertama dari manusia itu benang merah yang menghubungkan kejadian sampai wahyu itu adalah penurutan. Karena kalau manusia itu menurut, tidak ada dosa. Tapi karena manusia memberontak, ini biblical. Tetapi ada ayat-ayat juga yang saya sampaikan tadi, yang saya katakan bahwa Sabat itu Tuhan yang tentukan, Tuhan yang tetapkan, bukan manusia, bukan saya. Dia yang tetapkan itu hari ke-7. Kita tidak boleh pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia yang tetapkan, kita hanya ikuti saja. Karena kepikiranku bukan kepikiranmu, dia akan bilang. Kita boleh memberikan interpretasi apa saja. Tapi kalau dia yang tetapkan itu, kita harus ikut apa yang dia tetapkan. Satu lagi, Ibrani 4 ayat 9, itu dengan demikian tinggal 1 hari perhentian bagi umat Allah, hari ke-7. Saya tidak tahu kenapa Lembaga Alkitab Indonesia katakan begitu. Nanti sebentar kalau saya kesempatan bertanya, kalau sudah habis saya akan tanya Pak Mulewali. Ya. Tapi itulah 30, yang saya 30 mengatakan. detik lagi. Silakan langsung pertanyaan lagi, Pak Linturan, bisa langsung memberikan pertanyaan lagi. Nah, apa bedanya ini Ibrani 4 ayat 9 dengan ayat-ayat sebelumnya yang bicara mengenai rest di sana? Oke, baik, terima kasih. Saya pikir pertanyaan jelas, Pak Murwali. Pak Murwali, saya berikan waktu 5 menit untuk ronde kedua ini. Silakan menjawab dalam waktu 5 menit. Yang kata-kata terakhir saya nggak jelas tadi. Kata-kata yang terakhir apa bedanya yang di kitab Ibrani sama apa? Apa bedanya boleh itu diulangi yang lagi? Ibrani 4 ayat 9 dengan ayat-ayat sebelumnya yang bicara mengenai perhentian, rest? Ya, sudah jelas Pak Murwali Ibrani, pertanyaannya? ya 4 ayat 9 ya. Saya buka ayatnya ya. Ibrani 4 ayat 9 dengan ayat-ayat sebelumnya begitu. Jadi ayat 9 saya baca ya. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah ya. Nah, ayat ini Bapak kita nggak bisa lepas dari keseluruhan konteks kan? Ya. Jadi kita tidak bisa lepas dari keseluruhan konteksnya ini kan begitu. Jadi kalau Bapak melihat pembicaraan sebelumnya itu bicara tentang kalau dalam perikop bahasa Indonesia ini binasa karena murtad ya. Jadi ini sebetulnya sedang berbicara mengenai keselamatan ya. Di perikop sebelumnya lagi dikatakan mengenai Yesus lebih tinggi daripada Musa. Di sini sedang meninggikan supremasi Kristus sebagai imam yang agung ya, juru selamat kita yang sudah mempersembahkan dirinya begitu. Jadi ini dalam konteks bicara keselamatan ya, dan imam kita yang sejati yang sudah berkorban bagi kita itu adalah Kristus begitu. Nah, kalau begitu hari perhentian apa ini yang dimaksud di sini ya? Walaupun di sini ya disebut sebagai hari perhentian yaitu hari ke-7 bagi umat Allah ya, itu dengan merujuk
kepada perintah Sabat di dalam Perjanjian Lama, tetapi konteksnya ini berbicara mengenai satu hari perhentian yang bukan sekedar hanya beristirahat pada hari Sabtu untuk beribadah, kan begitu. Tetapi ini justru berbicara bagaimana kita rest di dalam Kristus, dan tentunya nanti merujuk kepada bagaimana waktu Tuhan Yesus datang kembali, ketika segala sesuatu itu digenapi, disempurnakan begitu. Ini merujuk kepada konsumasi. Ya. Jadi Kristuslah istirahat kita yang sejati. Kristuslah tempat persandaran kita yang sejati. Begitu. Sekarang kita sudah nikmati, dan kepenuhannya itu akan ada Sabat yang betul-betul memberikan rest yang sejati bagi kita semua. Saya kira ini ayat ini mesti ditempatkan dalam konteks ini. Kalau kita misalnya berbicara mengenai penegakan hukum Taurat, maka ini sudah tidak sesuai dengan konteksnya, ya, sudah tidak sesuai dengan konteksnya. Karena kalau tema seluruh Ibrani ini adalah sebetulnya apa sih? Dia sedang menegakkan supremasi imamat daripada Yesus Kristus. Kalau imamat Harun, dia imam diangkat lalu persembahkan korban, besok persembahkan lagi, tidak habis-habis. Padahal itu tidak menghapus dosa, hanya menutup dosa sementara waktu. Sedangkan Yesus Kristus ini adalah imam yang agung, bukan hewan yang dikorbankan, tapi dirinya sendiri yang dikorbankan. Dan oleh karenanya, supremasi Kristus sebagai imam agung, dalam pengertian di sini sebagai juru selamat kita, itu ditinggikan, dan melalui Kristus, disitulah Sabat kita yang sejati, istirahat kita yang sejati. Yang menjadi penekanan kitab Ibrani itu, Bapak, ya. Jadi itu yang bisa saya jawab mungkin, Pak. Saya kira sampai di sini. Ya. Ya, sudah, Pak, sudah. Suaranya enggak kedengaran, Krista. Ya, oke. Jadi sudah cukup ya, Pak Yanto. Masih ada waktu sekitar 2 menit. Ya, sekarang saya akan berikan kembali kepada Pak Linturan untuk merespon pertanyaan dari jawaban dari Pak Yanto, merespon sekaligus juga memberikan pertanyaan tambahan untuk round yang ketiga. Untuk respons dan pertanyaan tambahan waktunya hanya 2 menit, Pak Linturan. Saya berikan kesempatan dari sekarang setelah Pak Linturan berbicara. Silakan Pak Linturan. Terima kasih itu tadi kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Pak Yanto. Saya sangat merindukan berikut Pak Yanto akan memberikan hasil eksegesi yang bagus tentang Ibrani 3 dan 4. Tadi mengecewakan saya, terus terangnya saya ngomong aja. Karena tidak memberikan eksegesi yang bagus. Jadi itu kata pausis itu ada disebutkan, tapi di Ibrani 4 ayat 9 bukan kata pausis di sana. Yang ada di situ sabatismos, tidak sama. Jadi cobalah itu supaya ini bahan kita ya, karena apa? Coba kita saling mengisi. Karena kalau begitu kita akan bisa memberikan satu interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau tidak kita nanti orang kan menonton kita. Saya ini dibilang teologian, saya bukan teologian, tapi kalau memang sudah harus menjelaskan ayat ini, saya harus pakai eksegesi yang bagus, bukan eksegesi. Jadi itu yang saya inginkan, karena kita bicara Ibrani 4 ini. Ibrani 3 dan 4 kita bicara mengenai sabatismos. Itu sabat rest, bukan lagi kata pausis. Nah, itulah sebabnya malam ini saya ada tanya itu, sebab tadi dimunculkan, itu Kristus itu adalah the ultimate rest. Tetapi ada rest yang lain juga. Kita rest dari dosa itu, rest di kanan, rest di semawi, surga. Tapi ada itu 7 day Sabbath rest itu. Itulah sebabnya beda dia itu sabatismus. Tidak sama dengan kata pausis. Silakan langsung ke pertanyaan. Tinggal 30 detik, silakan langsung ke pertanyaan berikut. Saya minta tolong dijelaskan itu kalimat Yesus dalam Markus 2 ayat 27, 28. Son of Man is the Lord of the Sabbath. Apakah Son of Man ini sama dengan man? Oke, baik. Jelas Pak Yanto pertanyaan dari Pak Linturan. Boleh diulang lagi? Apa pertanyaan?
pertanyaan. Boleh Yesus ulangi lagi mengatakan, pertanyaan? boleh diulangi pertanyaan. Yesus mengatakan kepada orang yang mengeritik murid-muridnya yang memetik mayang gandum itu, karena mereka dipersalahkan memetik mayang gandum, sedangkan orang-orang Farisi itu tidak menyediakan makan untuk mereka, mereka salahkan mereka, lalu kemudian dia memberikan ilustrasi Daud, dan kemudian mereka itu dengar dia mengatakan, Son of Man is the Lord of the Sabbath. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Apakah Son of Man ini bisa juga diterjemahkan man? Karena di sana dikatakan Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Karena itu kritikan ditujukan kepada murid-muridnya. Silakan. Oke, Pak Yanto, jelas pertanyaannya, Pak Yanto? Ya, di Matius berapa tadi? Pak Linturan boleh diberikan ayatnya? Bisa dibuka langsung. Itu satu dapat di kitab mana? saja ya, di satu kitab saja. Saya minta di satu kitab saja. Di Matius berapa? Markus 2 ayat 27-28. Apakah Son of Man di situ sama dengan man? 2 ayat 27. Markus 2 ayat 27-28. Oke. Ya, Saya akan hitung dari sekarang, Pak. Jadi gini. Ya. Jadi gini, Bapak bicara mengenai eksegesis. Saya tanggapi ini dulu ya, eksegesis tadi ya. Mengeksegesis kitab itu Pak, nggak bisa kita hanya melihat teks itu sendiri, lalu kemudian lihat ayat-ayat sebelum, lihat ayat-ayat sesudah, ya. Mengeksegesis kalau dalam pemahaman reform itu bersifat holistik. Kita tidak bisa mengeksegesis sesuatu ayat itu hanya coba telusuri bahasa aslinya apa ayat ini, lalu kaitannya dengan ayat-ayat sebelum, ayat-ayat sesudah, lalu waktu Paulus atau Petrus menulis ini, dia dalam konteks apa, kondisi apa, bukan hanya itu Pak. Mengeksegesis sesuatu ayat itu, pertama-tama kita mesti melihat tema kitab itu apa. Ya, Ibrani jelas saya sudah menyampaikan tadi itu temanya supremasi keimaman Kristus, supremasi imamat dari Kristus begitu. Jadi itu intinya. Nah, maka di sini waktu membaca kitab imamat kita mesti membaca dengan satu perspektif mengenai karya Kristus di dalam redemption yang melampaui itu karya imamat daripada Harun. Itu jelas dijelaskan di sana. Sehingga mau tidak mau membaca kitab Ibrani harus tunduk kepada perspektif ini. Seperti itu. Kalau tidak kita akan copot ayat nanti, lalu kemudian mencocokkan dengan interpretasi kita sendiri. Dan saya sama sekali tidak melihat kitab Ibrani itu sebagai satu kitab yang sedang menegaskan supremasi Taurat. Justru di sana hukum Taurat melalui Harun itu sudah digenapi oleh Kristus, dan dengan demikian Kristus itu supreme di sana. Cara saya membaca Alkitab begitu, Pak. Lalu sekarang mengenai ini tadi ya, di Injil Markus pasal 2 itu saya membaca mungkin ayat 27-28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Jadi kan jelas di sini ya, Tuhan sedang menyampaikan bahwa apakah yang lebih penting itu sebetulnya manusia atau hari Sabat sih, kan begitu. Apakah manusianya atau hari Sabat? Justru Tuhan Yesus memberikan sesuatu perspektif yang membolak-balikan pemikiran orang-orang Yahudi yang terlalu kaku di dalam menegakkan Taurat, lalu secara salah kaprah, salah interpretasi dan lain sebagainya. Dan itu yang dikritik terus-menerus di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Nah, mana yang lebih penting, manusia atau hari Sabat? Kan jelas di sini. Justru dikatakan hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Berarti apa? Diadakannya Sabat itu fungsinya adalah untuk melayani kepentingan manusia, dan ketika manusia mereka mendapat rest dalam hari Sabat, mereka mempermuliakan Tuhan, dan dengan demikian mereka melayani kepentingan Tuhan. Jadi dari hari Sabat untuk manusia, manusia untuk Tuhan. Doktrin reform kita teosentris, Pak. Begitu cara berpikir kita. Jadi jelas di sini ya. Jadi yang supreme di sini adalah manusianya, bukan hari Sabat, ya. Lalu kemudian Yesus sendiri menyatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Maka di sini hari Sabat melayani manusia, manusia melayani Tuhan yang menciptakan hari Sabat, yaitu Yesus. Jelas clear di sini, Pak. Maka karena pemikiran perspektifnya seperti ini, mau tidak mau kita
tidak boleh kaku di sini, ya tidak boleh kaku karena Tuhan sendiri pun ya tidak kaku di dalam hal hari Sabat ini, ya hari Sabat yang Dia ciptakan sendiri, ya untuk melayani manusia. Maka para murid, saya membuka ayat-ayatnya, mungkin kalau saya membaca semua kan tidak ada waktu tuh ya. Saya sudah kutip tadi itu di dalam ini misalnya ya Injil Yohanes tadi saya kutip itu ada ya para murid berkumpul pada hari pertama ya yaitu hari Minggu. Lalu para murid juga itu murid pertama kalau kita membaca Kisah Para Rasul 20 ayat 7 di sana mereka berkumpul pada hari Minggu dan ini menjadi kebiasaan yang terus menerus sampai kepada sejarah gereja dan itu sebabnya saya kira ya ini sebabnya maka ini menjadi mayor ya. Jadi karena memang ini kebiasaan gereja mula-mula, kebiasaan para rasul, kebiasaan para murid ya. Lalu kemudian diikuti oleh bapak-bapak gereja sampai kemudian kepada gereja-gereja ya termasuk semua gereja ya. Dan yang saya lihat kan yang berbeda sendiri kan Adventis hari ke-7 ini kan begitu Pak. Jadi saya bukan ada dasar biblika, ini justru dasar biblika yang solid, yang kuat, yang melihat di mana Tuhan, di mana manusia, dan di mana hari Sabat. Saya kira itu yang bisa saya jawab Pak. Ya, saya sudah selesai. Ya, baik, terima kasih. Sudah selesai. Jadi waktu berikutnya diberikan kembali kepada Pak Linturan untuk round yang terakhir. 2 menit untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari Pak Yanto, sekaligus memberikan pertanyaan terakhir. Jadi waktu yang diberikan hanya 2 menit. Silakan Pak Linturan. Mudah-mudahan tidak ada gangguan ya. Begini, pertama, ya masih. Kitab Ibrani itu bukan hanya soal keimamatan dari Yesus, priesthood-nya itu. Bahwa dia supreme bukan cuma dalam soal priesthood. Dia itu lebih supreme dari malaikat karena dia adalah Allah. Dia lebih supreme dari Musa. Dia lebih supreme dari Harun. Dia lebih supreme dari Melkisedek. Itu Yesus yang saya dapatkan dalam gambaran yang ada di kitab Ibrani, surat Ibrani. Rest yang dia janjikan juga itu adalah rest yang supreme. Tetapi kenapa itu sabatismus itu perlu? Karena itu diberikan kepada kita. Supaya kita bisa mendapatkan rest yang diberikannya. Karena sabat itu dia yang berikan, itu bukan siapa-siapa. Cuma sayang orang Yahudi, orang Israel ini yang keras tengkuk tidak bisa menikmatinya oleh karena kekerasan tengkuk mereka. Jadi Yesus itu yang bukan cuma supreme di soal priesthood, dia itu supreme, dia lebih dari malaikat, lebih dari Musa, lebih dari Harun, lebih dari Melkisedek, dia lebih dari semua korban yang ada di situ, dia lebih daripada rest yang ada. Itu Yesus yang saya sembah, bukan cuma soal priesthood-nya. Kemudian yang satu lagi yang saya mau katakan, bahwa ya, 30 detik lagi yang saya percaya itu pertanyaan. Trinitas yang saya percaya ini adalah bisa langsung ke pertanyaan. Ya, Trinitas yang saya mau terangkan ini, yang saya sekalian mau tanya, itu secara ontologis saya percaya itu ada sama. Tapi juga dalam economic trinity itu kita tahu bahwa mereka tidak bertentangan satu dengan yang lain. Jadi kita percaya akan perikorosis. Semuanya itu kita tahu. Itulah sebabnya mana mungkin Yesus mau merubah akan apa yang difirmankan. Dia tidak pernah berubah. Kalau dia perintahkan ingatlah dan kuduskan hari Sabat, dia tidak datang dan merubahnya. Mungkin pertanyaan saya, kenapa sampai Yesus merubah? Padahal kenapa sampai gereja mau merubah, sedangkan Yesus tidak merubahnya, rasul-rasul tidak merubahnya, tidak ada ayat-ayat. Dan ayat-ayat yang disampaikan tadi mengatakan bahwa mereka berhukum tiap hari pertama, hari ke-8. Tidak konsisten. Yesus waktu dia sudah bangkit, dia menunjukkan diri kepada murid-muridnya, bukan hanya hari Minggu. Dia menunjukkan dirinya kepada 2 orang, ke Emmaus juga bukan hari Minggu. Dia menunjukkan murid-murid 500 orang, dia menunjukkan pada Petrus dan teman-temannya. Semuanya bukan hari Minggu. Dan orang masih bingung, dia menunjukkan diri di Galilea atau di Yerusalem. Silakan. Di mana dia menunjukkan diri? Baik. Apakah di Galilea atau di Yerusalem? Jelas. Ya, jelas pertanyaannya, Pak Murwali? Jelas. Jelas. Oke, silakan dijawab Pak Murwalianto, waktunya 5 menit dari sekarang.
Ya, saya akan menanggapi mungkin masalah Trinitas tadi ya. Sebetulnya saya tidak sedang menentang pemahaman Trinitas daripada Pak Linturan ya. Saya kira pemahaman Trinitas kita sama, Pak. Saya tidak menentang itu. Saya hanya berkata tadi, seakan-akan mungkin kesan saya sepertinya Bapak mengatakan anak manusia Yesus itu yang berbicara dalam Injil Matius ya, perihal waktu murid-murid itu memetik gandum, lalu yang di Perjanjian Lama itu adalah Allah Bapa yang memberikan Taurat. Kalau begitu saya mungkin tidak sependapat, tapi yang saya tangkap dari Bapak mungkin tidak demikian ya. Cuma mungkin saya ngomong-ngomong sedikit ini, pandangan Bapak ini kan agak berbeda dengan apa yang menggantikan Bapak sekarang ini, Pak Erastus Sabdono begitu ya. Tetapi saya tidak mau bicara itu sekarang. Intinya sekarang ini Bapak berkata tadi bahwa masakan Tuhan berfirman, lalu dia rubah. Sebetulnya Pak, ada hal yang dihentikan, bukan dirubah, ya, bukan dibatalkan, bukan dirubah, tapi dihentikan. Di dalam konsep kami teologi reform itu kalau melihat Taurat itu ada tiga, ya, ada tiga hal, ya. Yang pertama, mungkin stopwatchnya di stop dulu Pak, di stop dulu. Stopwatchnya di stop dulu. Kayaknya Bapak Linturan nggak mendengar mungkin suara saya. Ada dengar suara Pak Linturan. Suara saya kedengaran. Oh, dengar Pak. Dengar, ya dengar. Ada. Dengar ya. Pak Linturan dengar. Ya. Ya. Jadi saya lanjut ya. Di dalam pandangan reform itu, ya. Dalam pandangan reform itu ada hukum Taurat itu hukum moral, ya itu terus berlangsung, ya. Karena memang itu prinsip moral, ya, yang objektif yang berasal dari Tuhan. Ada hukum seremonial misalnya mempersembahkan korban dan lain sebagainya itu sudah selesai, termasuk masalah makanan halal dan haram. Lalu kemudian ada hukum sipil yang mengatur jalan pemerintahan dan masyarakat itu pun selesai, ya. Dan ketika Kristus sudah datang, hukum sipil dan hukum seremonial itu sudah selesai begitu. Maka kalau dikatakan masakan Tuhan itu tidak merubah atau menghentikan, tidak merubah ya jelas tidak tepat ya. Tetapi kalau ada yang dihentikan, di stop itu ada. Hukum seremonial sudah di stop karena sudah berpuncak kepada pengorbanan Kristus, sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus begitu. Nah ini intinya ya. Lalu kemudian mengenai perihal Sabat, apakah ini masuk ke dalam hukum seremonial atau hukum moral? Saya mengatakan masuk ke dalam hukum moral, tetapi substansinya itu bukan masalah hari. Substansinya ada 6 hari bekerja, ada 1 hari istirahat. Itu substansi hukum keempat. Maka kami pun reform, kursus gereja kami, setiap minggu itu membacakan 10 hukum Taurat. Karena kami percaya hukum keempat masih ada, masih jalan, itu hukum moral. Tetapi 6 hari kerja, hari ke-7 berhenti, ya, itu datang, ya, menjadi rest kita yang sejati dan konsumasi nanti. Kalau dikatakan bahwa Tuhan Yesus mana mungkin merubah firman-Nya, kalau merubah tidak ada, Tuhan tidak berubah ya, atau istilahnya itu membatalkan ya begitu ya. Tetapi sebetulnya menghentikan. Kenapa dihentikan? Karena itu hanya berfungsi sementara sebelum Kristus datang begitu. Dan itulah hukum seremonial di dalam Perjanjian Lama begitu. Itu sebabnya masalah makan halal, haram, masalah persembahan korban, itu masalah pokoknya yang seremonial itu sudah stop karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib begitu. Di sini Tuhan tidak berubah, tidak, tapi sudah mencapai kepenuhannya di dalam Kristus begitu, Pak. Nah, mengenai hari Sabat saya katakan tadi itu masuk dalam kategori hukum moral, tetapi yang menjadi inti adalah ada 6 hari bekerja, ada 1 hari istirahat. Itu intinya. Dan berdasarkan data Alkitab sendiri yang saya katakan tadi, saya sudah menjelaskan pertanyaan Bapak tadi kan, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat yang mengatakan Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Dengan demikian, di sini Yesus mengatakan masalah hari aku yang tentukan, yang penting harus ada Sabat. Kan itu intinya sebetulnya. Lalu kemudian para rasul, para murid mula-mula itu kebiasaan berkumpul pada hari Minggu. Seperti itu. Dan ini terus di dalam sejarah gereja. Jadi kalau ada yang berkata ini bukan data Alkitab bagaimana? Seperti itu. Jadi kalau begitu berarti apa?
hukum Sabat tetap jalan dalam pengertian harus berhenti setelah 6 hari bekerja, tetapi problem hari apa bagi kami itu bukan sesuatu yang terlalu penting untuk diperdebatkan. Yang jelas substansi Sabat tetap ada. Saya kira itu yang saya respons, Pak. Oke. Ya, masih ada waktu Pak Muriwali, masih 2 menit. Apa sudah cukup? Masih ada 2 menit ya? Ya, 2 menit, ya mungkin kalau begitu saya tambahkan yang tadi aja lah, saya ulang yang tadi mengenai Trinitarian tadi. Jadi yang saya maksud tadi itu Trinitarian itu artinya di dalam perjanjian lama yang memberi hukum Taurat Yesus juga itu. Itu karena Tritunggal ekonomis itu dalam pekerjaannya itu tidak bisa terpisah. Allah Bapa selalu bertindak melalui anak, melalui sang Logos. Dan semua yang dikerjakan Allah Bapa melalui Logos selalu terjadi di dalam pribadi ketiga, di dalam pribadi Allah Roh Kudus begitu. Jadi kalau begitu siapa pemberi Taurat di dalam perjanjian lama kepada Musa? Itu adalah Yesus Kristus. Siapa yang menampakkan diri kepada Musa di dalam semak belukar yang terbakar, ya, yang menyala tapi tidak terbakar. Itu adalah Yesus, penampakan Yesus dalam perjanjian lama. Seperti itu. Karena kalau kita mengacu kepada Yohanes 1 ayat 18 dikatakan di sana tidak ada seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak tunggal Bapa, yang anak tunggal Allah yang berada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Jadi yang menyampaikan firman, yang menyatakan diri, yang kemudian datang ke dalam dunia untuk menjadi korban bagi kita itu adalah Sang Logos begitu. Maka Yesus yang memberi hukum Taurat dalam perjanjian lama, Yesus juga yang menegaskan, Yesus yang memberikan perintah Sabat dalam perjanjian lama, Yesus juga yang menegaskan bahwa Sabat itu diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat begitu. Jadi logikanya kan begitu, Pak. Jadi di sini berarti apa? Esensi Sabat kita jalankan, tapi masalah hari bukan sesuatu yang terlalu substansial untuk diperdebatkan. Ya, itu yang bisa saya tangkap. Ya, Baik. masih ada 1 menit, tapi kalau sudah tidak ada, terima kasih Pak Muriwali Yanto. Jadi untuk sesi kita sudah selesai. Jadi sesi di mana Pak Linturan yang bertanya, kemudian Pak Muriwali Yanto yang memberikan jawaban dan tanggapan. Oke,